أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Nah, bagaimana kita berusaha menjadikan anak kita soleh? Yang paling pertama dan utama adalah berdoa. Ini paling utama, berdoa. Para anbiya, para nabi dahulu mendoakan anak-anak mereka. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Jadikan mereka penegak apa? Salat. Dia mendoakan anaknya supaya anaknya rajin salat. Anda pernah doain anak Anda, ya Allah jadikan anak saya rajin salat ya Allah. Sekarang banyak fitnah ya Allah. Di Bali ini banyak macam-macam ya Allah. Di Bali ini banyak bule ya Allah. Doain. Banyak maksiat di sini ya Allah, anak saya selamatkan. Kapan kita doain? Doain anak kita rajin salat. Nabi Ibrahim doain anaknya supaya rajin salat. Nabi Ibrahim juga berdoa, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Hati-hati ya Allah, banyak kesyirikan, banyak pemikiran menyimpang. Banyak tukang bom, banyak macam-macam. Jauhkan anakku dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Doain. Jangan sampai mereka terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Doain. Nabi Ibrahim doain anaknya supaya selamat dari kesyirikan. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang masuk surga, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharam, dan seterusnya. Sampai Allah sebutkan di akhir ayat, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman yang dijamin masuk surga, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Indah sekali. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri yang soleha dan anak-anak yang soleh. Luar biasa. Doain istri jadi istri yang soleha. Antum sering dibentak-bentak istri, doain, ya Allah jadikan istri saya berakhlak mulia. Sungguhnya dia sering bentak-bentak saya ya Allah. Berdoa kepada Allah, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Demikian juga suami yang kurang ajar, istrinya juga doain. Ya Allah, suamiku sering menyakiti hatiku ya. Doa. Lembutkanlah hatinya. Jadikanlah dia sayang kepada aku. Jadikanlah dia sayang kepada anak-anak. Doain, saling mendoakan. Jadi harus yang paling utama doa. Doa itu keajaiban. Anak kita yang nakal bisa saja tiba-tiba jadi baik kalau kita kuat berdoa. Dan jangan pernah meremehkan doa. Husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha sayang kepada kita dan bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Ini yang pertama, berdoa. Yang kedua, di antara cara agar anak kita menjadi anak yang soleh, kita juga harus soleh, berusaha. Kitanya juga berusaha untuk soleh. Kita dan istri kita berusaha jadi soleh dan soleha. Kenapa? Anak-anak itu diantaranya mencontohi orang tuanya. Ada orang tua merokok, anaknya nggak boleh merokok, susah. Nah, kamu jangan merokok, jangan seperti Abi. Begitu sih. Bapak enaknya saja merokok, saya nggak boleh, kan repot seperti itu. Kamu jangan bajingan seperti bapak. Jangan bajingan, bapak aja bajingan, repot. Kita harus berusaha soleh, anak kita soleh. Sama istri berusaha untuk jadi soleh dan soleha. Kenapa ikhwan? Coba antum bayangkan kalau kita sholat di masjid, ajak anak kita. Kan anak kita, bapak kita ke masjid. Dia lihat bapaknya ke masjid. Kemudian kita pulang sholat sunnah di rumah. Sholat ba'diyah misalnya. Habis sholat duhur, sholat 2 rakaat. Mungkin anak tanya, Pak, sholat apa lagi Pak? Sholat melulu, sholat sunnah. Oh, bapak sholat. Pagi-pagi dia bangun, lihat kita baca Quran. Bapak saya baca Quran. Ya. Tapi kalau dia bangun, bapaknya nonton sinetron. Bangun lagi, bapaknya nonton bola. Bangun lagi, bapaknya merokok. Bangun lagi bapaknya main judi. Gimana ceritanya begini? Gimana mengharapkan anak kita soleh? Ustaz, mungkin kalau bapaknya bajingan anaknya soleh, mungkin saja. Tapi kan di luar daripada kebiasaan. Nah, kalau kita ingin anak kita soleh, berusaha kita juga apa? Soleh. Nah, kalau kita soleh, istri kita soleha, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir tatkala mereka berdua berjalan. Kata Allah, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Berjalan Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju suatu kaum. Kemudian mereka minta makan, mereka lapar.
Ternyata penduduk kaum tersebut, penduduk kampung tersebut tidak mau kasih makan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini penduduk kurang ajar ya. Nabi minta makan nggak dikasih. Ini bukan ustadz yang minta makan, tapi apa? Nabi minta makan, mereka nggak kasih. Tapi Nabi Khidir dan Nabi Musa sabar. Waktu mereka hendak keluar dari kampung tersebut, Nabi Khidir mendapati ada tembok yang rubuh. Tembok rumah rusak ini. Diperbaiki oleh Nabi Khidir. Fa'aqama, diluruskan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa heran, kenapa kau luruskan tembok orang yang kurang ajar seperti ini, kok diluruskan rumahnya? Maka Nabi Khidir jelaskan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Kata Nabi Khidir, sungguhnya tembok ini adalah milik dua anak yatim. Dan di bawah tembok tersebut ada harta mereka. Kalau miring temboknya, ini hartanya akan kelihatan, bisa diambil orang kampung yang jahat-jahat tadi. Tapi kalau diluruskan, maka harta tadi tidak akan kelihatan. Allah ingin mereka anak yatim berdua ini dewasa, kemudian nanti ngambil harta tersebut. Kenapa? Wa kana abuhuma shalihan. Karena orang tua dari anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Bayangkan, Allah jaga anak yatim ini karena bapaknya saleh. Karena bapaknya saleh. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan. Susah, nah kita bergaul susah kita untuk apa? Untuk kita teliti setiap hari, mau lihat di CCTV terus kan nggak bisa anak kita. Entah mereka kemana kita nggak tahu. Apalagi di Bali, banyak pergaulan yang macam-macam. Di Jakarta misalnya. Dahulu kenapa Nabi SAW tidak suka seorang Muslim tinggal di kampung orang-orang kafir? Nabi nggak suka. Kenapa? Sulit dia untuk menjalankan ibadah. Di antaranya hikmahnya, anak-anaknya susah untuk bisa berpendidikan Islami. Kenapa tinggal di negara kafir? Sampai sekarang para ulama melarang tinggal di negara kafir kecuali ada maslahat. Kenapa? Khawatir agamanya tergadaikan. Nah, oleh karena kalau antum sekarang tinggal di Bali, makanya antum harus kuatkan Islam antum. Harus kuatkan. Hati-hati anak-anak, jangan sampai salah apa? Bergaul. Antum harus soleh dan soleha supaya Allah menjaga anak kita. Pergaulan sangat mudah apa? Untuk membuat anak kita terjerumus dalam hal-hal yang kita tidak sukai. Oleh karena para hadirin hadirat, kalau kita ingin anak kita soleh, kita berusaha jadi soleh dan soleh. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ada harta sedikit kita sedekah. Jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan. Ya. Saling ingatkan istri untuk sholat, ingatkan suami untuk apa? Sholat. Doain anak-anak supaya anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما